Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Ana Yulia, Meli Agustin, dan Farhan Jainal Rido akan mempresentasikan kelompok kami. Dengan begitu, mohon teman-teman untuk menyaksikan videonya ya. Bahwasannya, perkara wajib yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya wajib pula. Dan perkara sunnah yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut sunnah juga hukumnya. Demikian pula sarana-sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram atau mengantarkan kepada perkara yang makruh, maka hukumnya mengikuti perkara yang haram atau makruh tersebut. Jadi, apabila Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kehendak sesuatu hal, maka itu berarti sebuah perintah untuk melaksanakan objek yang diperintahkan. Dan hal-hal terkait yang menyebabkan perintah tersebut tidak sempurna kecuali dengan hal-hal tersebut. Demikian pula perintah tersebut juga mencakup perintah untuk memenuhi semua syarat-syarat dalam syariat. Syarat-syarat dalam adat yang maknawi ataupun kasat mata. Hal itu dikarenakan Allah, Zat yang maha mengetahui dan maha memiliki hikmah, mengetahui apa yang menjadi pengaruh-pengaruh yang muncul dari hukum-hukum yang Dia syariatkan bagi hambanya berupa lawazim, syarat-syarat dan faktor-faktor penyempurna, sehingga perintah untuk mengerjakan sesuatu bermakna merupakan perintah untuk objek yang diperintahkan tersebut, dan juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang tidaklah bisa sempurna perkara yang diperintahkan tersebut kecuali dengannya. Dan sebaliknya, larangan dari mengerjakan sesuatu merupakan larangan dari hal tersebut, dan larangan dari segala sesuatu yang mengantarkan kepada larangan tersebut. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun antar kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang yang menyebut toleransi merupakan kunci utama perdamaian yang patut untuk dijaga. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang sangat-sangat beragam. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai dan menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Kemudian berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan. Lalu ada contoh toleransi yang berada di rumah. Contohnya saling menghargai antar anggota keluarga di rumah. Anak-anak harus berbakti kepada kedua orang tua di rumah, menghargai perbedaan pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga lain. Kemudian contoh dari sikap toleransi di sekolah yaitu tidak memilih-milih teman berdasarkan agama dan sukunya. Sekolah memberikan pendidikan agama Toleransi atau as-samahah dalam bahasa Arab merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, sikap toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia, yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim, La ikrata fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy,
Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, sebab kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Konsep toleransi ini atau tasamuh dalam pandangan Islam mengandung konsep rahmatul lil alamin. Sekalipun Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang tasamuh ini, namun banyak sekali ditemui beberapa tema yang terkait dengan hal tersebut. Di antaranya, rahmat dan kasih sayang yang tertuang dalam Quran Surat Al-Balad. Lalu, memaafkan, tertuang dalam Quran Surat An-Nur ayat 22. Selanjutnya, berlapang dada yang tertuang dalam Quran Al-Zukhruf ayat 83 dan sebagainya. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, namun juga terhadap diri sendiri. Bahkan, sikap toleransi harus dimulai dari dalam diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Dalam hadis, sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Bukhari. Di tengah maraknya musibah dan pandemi global seperti saat ini, sudah sepatutnya bagi kita untuk menebar empati kepada orang-orang yang terdampak secara langsung. Tindakan-tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan anggapan terhadap ketidakpedulian kita kepada mereka harus dikurangi semaksimal mungkin, apalagi sampai menertawakan mereka yang dilanda musibah. Sebab tertawa atau bahagia di atas penderitaan orang lain merupakan sesuatu yang sangat dikecam dalam Islam. Asyamata adalah kata yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mengistilahkan sikap berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengecam orang yang menampakkan sikap asyamata. Dan janganlah kau tunjukkan kebahagiaan atas penderitaan yang menimpa saudaramu. Jika kau melakukan itu, Allah akan mengasihinya dan akan memberikan musibah kepadamu. Menampakkan asyamata terhadap orang-orang yang terkena musibah mampu menambah penderitaan mereka sekaligus menjadi indikator matinya hati kita. Sekiranya kita tidak mampu memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, alangkah bijaksana jika kita menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang mampu menambah beban penderitaan mereka. Kesimpulannya, kita harus menjaga perasaan dan toleransi terhadap sesama. Memeluk agama juga merupakan kebebasan yang sudah diatur di dalam hukum maupun agama, memberikan kesempatan dan hak proporsional yang sama tanpa membedakan ras, suku, atau apapun. Sebab kita adalah manusia yang memiliki sifat sosial, di mana saling membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tetap saling mengasihi terhadap sesama dan merangkul yang beda, niscaya hidup kita akan sejahtera. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dan di lain pembahasan pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.